tidak ada harapan saat khilaf itu datang. Jangan takut tidak ada harapan saat khilaf, saat kesalahan, saat dosa itu datang. Karena rahmat Allah itu selalu lapang. Jadi ini ngena-ngena banget gitu. Jangan takut sebesar apapun dosa dan kesalahan itu datang, karena rahmat Allah itu jauh lebih lah. Amin ya Allah ya Rabb. Karena kita udah pasti banyak salahnya daripada banyak benernya. Bener. Jadi jangan takut. Kata Imam Mahmud itu, jangan takut. Stres Gus. Jangan takut karena rahmat Allah itu lebih lama. Masya Allah ya Rabb. Nah, kalimat ini makalah atau kalimat bijak dari Ibnu Asy-Syakandari ini memang bukan asal bikin kalimat, tapi memang ada dalilnya, ya kan? Nah, saya coba cek dalil-dalilnya, ya kan? Betul, gitu ya. Dan memang betul kalimatnya beliau itu betul, gitu. Yang pertama, setidaknya ada 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis yang saya coba cari. Gitu. Kalimat ini tuh ada dalilnya nggak sih? Gitu. Kan kita itu kan ngomongnya orang kok ngapain saya ngomong kadang-kadang gitu. Harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu kan kadang-kadang kembali Quran dan hadis itu, ya kan? Kalimatnya ulama nggak mau dipakai gitu kan? Padahal kalimatnya ulama itu juga pesan dari Al-Quran dan hadis. Nah, apa dalilnya? Betul nggak sih omongannya Ibnu Asy-Syakandari ini? Nah, ini di surat Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah terkait dengan rahmat? Ya, terkait dengan rahmat. Qul ya ibadi, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yakni katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Yang ditanya itu, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Nah, minimal kita cek dengan 5 kecerdasan itu. Kita sudah benar nggak kecerdasan kita itu? Misalkan, yang pertama kecerdasan spiritual, ya kan, kita cek atau menjaga agama. Wahai orang-orang yang melampaui batas, berarti wahai orang-orang yang nggak punya kecerdasan spiritual. Berarti orang-orang yang nggak pernah ibadah terhadap diri, yang ibadahnya bolong-bolong lah, terus nggak usah full ibadahnya yang bolong. Berarti kan nggak punya kecerdasan spiritual itu. Ibadahnya bolong-bolong, punya kecerdasan spiritual. Ya kan? Orang-orang yang kecerdasan spiritualnya bolong-bolong, gitu kan, melampaui batas. Bahkan kalau di sini asrofu itu melampaui batas, berarti main-main. Yang kedua, kecerdasan intelektual, berarti otak. Berarti sindirannya, wahai orang-orang yang suka bikin otaknya gila, berarti apa? Minum-minum. Wahai orang-orang yang melampaui batas, berarti kan gitu. Orang yang otaknya tidak dipakai untuk menghafal, misalkan, untuk belajar, tapi untuk mabuk-mabukan lah gitu. Bikin jadi kepalanya, otaknya itu jadi gila, kira-kira gitu. Yang melampaui batas. Jadi kalau kita minum-minum tenang aja. Tenang aja gini. Masih tenang. Ini gitu nih. Ya itu ibadah apa sih? Orang melampaui batas yang otaknya itu nggak dipakai. Kira-kira gitu. Yang kedua, kecerdasan emosional. Berarti nafsu. Ya kan? Orang-orang sing nafsu nih sembarangan nih. Yang menyalurkan nafsunya sembarangan nih. Nafsunya sembarangan nih. Jadi nafsunya sembarangan. Terus kemudian fisik, kecerdasan sosial. Ya, kecerdasan sosial. Wahai orang-orang yang nggak menggunakan hartanya dengan benar. Ya kan? Buat judol. Buat judol. Wahai orang-orang yang suka judol, ini termasuk melampaui batas, dikasih harta tapi buat judol, judi online. Nah ini. Orang tangkap semua tuh. Nah ini termasuk judi online.
Wahai orang, terus yang berikutnya kecerdasan fisik. Wahai orang-orang yang nggak punya kecerdasan fisik, makannya sembarangan. Nah ini nggak jadi sakit ya kan. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri karena makan yang nggak sehat ataupun melakukan kegiatan apapun yang bikin dirinya nggak sehat. Nah ini kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari yang namanya rahmat Allah. Udah mulai nyantai ya kan. Jadi udah mulai nyantai. Jadi kayak ini asrof itu sudah melampaui batas gitu. Dia benar-benar melampaui batas tadi. Benar-benar melampaui batas, nggak sholat sama sekali. Gitu kan, nggak sholat sama sekali itu termasuk ini. Tetap Islam. Ini mungkin pokoknya jangan sampai menyebutkan Allah deh. Gitu. Kalau menyebutkan Allah udah selesai. Selesai. Jadi kalaupun nggak mau sholat, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menyebutkan Allah. Tetap yakin Allah itu pengarang kita. Udah. Kalau udah sampai kita itu mensyirikan Allah, udah selesai kita. Udah nggak ada yang namanya la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah sampai menyebutkan Allah, selesai kita. Nggak ada. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalaupun melampaui batas, intinya ojo nang dukun. Gitu. Intinya ojo nang dukun gitu ya. Kalau nggak ke dukun, selamat. La taqnutu min rahmatillah. Min rahmatillah. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'an, karena Allah itu akan mengampuni dosa kalian semua. Amin ya Semuanya. Allah. Asrafu